Hai temen gue, balik lagi di podcast gue. Kali ini yang akan gue ajak ngobrol temen gue itu pasti bakalan agak semangat deh. Karena ini gimana ya, penggambarannya gimana tuh? Iya, kalau di dunia modeling kayaknya banyak yang kenal deh sama temen gue nih. Dia juga berkecimpung di dunia entertain, ya kan, macam-macam lah. Yang pastinya kalau bicara tentang model, pasti juga orang paham dengan yang satu ini ya. Ada si namanya PY, oke. PY, apa kabar? Halo. Sorry, sadu PY, antara PY apa VJ, soalnya lo kan DJ juga ya? Iya, aku DJ juga sih. Jadi pas nggak mau nyebutin VY takut ke shoot sama DJ, jadi VJ. DJ. PY, kesibukan apa nih? Aku kesibukannya sih sekarang office, kerja di perusahaan olahraga gitu kan. Dan aku juga punya bisnis wedding, kayak makeup artist juga. Kalian banget ya. Mengisi kekosongan, soalnya hatinya udah kosong. Ya dia harus banyak kesibukan ya kan. Daripada ngelamun yang hal yang nggak jelas gitu, mencari kesibukan aja sih kan. Bagus kan? Ternyata lagi banyak kekosongan, jadinya banyak kesibukan. Wow. Oke, PJ, tapi yang gue tahu kan lo di awal-awal sebelum itu semua lo kan yang gue kenal adalah foto model ya. Yes. Foto model ini mungkin juga lo bisa kan lo ceritain tuh di awal karir lo pertama kalinya, mungkin jauh dari sebelum foto model kali, mungkin lo ada karya-karya yang lain nih, yang kayak tersembunyi, kayaknya perlu dijelasin deh, diceritain tersembunyi deh. Ya? Oke, klarifikasi ya. Boleh juga nih ya. Oke, di tahun 2018 ya, masih terjun. Belum lama dong? Ya, 2018 masih belum lama sih, aku terjun dunia modeling. Terus aku pernah ikutin kayak kontes gitu kan, kontes kayak Miss Pop gitu kan. Alhamdulillahnya aku juara pertama, winner. Juara pertama? Yes, betul. Yeah. Kalau biasanya kalau Miss Pop gitu, itu biasanya kalau di juara pertama langsung jadi cover majalah itu. Iya, cover majalah. Ya tuh. Ya, cover majalah. Terus habis itu adalah salah satu majalah gitu. Habis itu karena orang tua aku nggak izinin aku terjun itu, jadi aku cut gitu kan. Jadi apa ya? Kamu itu berhenti di saat lagi naik gitu loh? Iya betul, di saat lagi naik daun. Iya, lagi naik daun berhenti. Iya, gimana ya, orang tua kan, karena aku nggak diizinin sama orang tua. Kenapa orang tua tahu? Berarti kamu waktu pas ikut Miss itu nggak tahu orang tua? Sembunyi soalnya. Oh gitu. Sembunyi jadi. Iya. Terus tahu dari mana tuh orang tua? Apa waktu itu kamu dipanggil atau dihubungi atau gimana waktu pas kamu diminta untuk tidak melanjutkan lagi untuk? Karena iya yang satu mungkin di internet kali ya banyak gitu kan. Terus mungkin saudara-saudara pada tahu gitu kan. Juara satu. Iya sih. Aku juga gak nyangka kan. Tadinya kan hobi gitu kan, hobi terus coba-coba deh model kayak gimana kayak gitu kan. Dulu kan sebelum aku jadi model aku make up artist juga kan. Nah aku coba terjun di modeling gitu kan. Kan harusnya kan modeling itu harus bertahap kan. Ini aku langsung naik up. Harusnya kan harus naik tangga kan. Ini langsung aku up naik gitu kan. Habis itu
ya udah sama saudara aku nggak izinin karena agak something lah kayak gitu. Ya, jadi di saat karir lagi bagus kayak dengan modelnya berhenti di tengah jalan, berarti belum sampai masuk ke dalam terlalu dalam ya? Belum terlalu dalam. Kalau misalkan udah terlalu dalam, mungkin akan lanjut. Mungkin akan lanjut. Iya, mungkin akan lanjut lah. Iya, tapi jangan deh, jangan kalau nggak direstui sama orang tua jangan. Betul, Iya betul. Ya mungkin bidangnya ganti lain. Oke. Ya, terus tapi yang bikin bahwa kamu tuh jadi nggak melanjutkan pastinya dilarang sama orang tua. Padahal model itu hal-hal yang biasa loh, atau karena dunia modeling di mata orang-orang tuh wow gitu jelek ya. Iya sih, di mata orang-orang tuh kayak wow gitu, tapi ya namanya orang tua nggak izinin kan susah banget gitu kan. Jadi orang tua aku setujunya aku jadi artis kayak gitu kan, kayak sinetron, kayak kan lagi menapak karir. Kalau model kayak gitu. Iya, tapi kalau model gitu kan, soalnya ini modelnya beda. Soalnya ini modelnya beda gitu, jadinya udahlah nggak bisa diiniin lagi. Gitu. Tapi untuk karir kamu yang sebagai yang ingin diinginkan sebagai artis itu kesampaian nggak dari dalam setelah melepaskan modal itu? Tapi lagi sekarang kan ada aktivitas aku sehari ini lewat iklan kan, terus aku belum ada waktu untuk bisa main ikutan kayak FTV. Kan pernah 2 hari yang lalu ada yang ngajakin aku FTV, mungkin waktunya kali ya belum bisa aku ambil kayak gitu. Itu jadi insya Allah bulan depan pasti bisa aku ambil. Karena kesibukan aku soalnya luar biasa. Wih, sibuk banget ya. Karena iya. Yang namanya business woman kayak gini nih. Usahanya banyak tapi ya hatinya kosong. Nah, kan. Mumpung kosong tuh. Silakan yang ngisi-ngisi ya. Oke, PJ. Kalau bicara tentang perubahan itu di dalam diri kamu sendiri ada nggak rasa-rasa yang gimana gitu, apa galau ketika diminta sama orang tua untuk berhenti, atau emang langsung ya udah, atau mungkin ada rasa penyesalan atau gimana tuh? Kalau misalkan kita itu kan manusia itu kan ada penyesalan, tapi kan kita tuh kadang kita mencoba-coba gitu kan, mencoba-coba kayak mau jalan ke A, jalan ke B, tapi kan tetap kita harus punya prinsip hidup juga sih, kayak gitu. Jadi ya udah, aku misi kedepannya ada tujuannya gitu. Gitu. Tapi masih kosong juga tetap. Aku sih yang penting kesibukan aku untuk kedepannya balik lagi sih kalau cinta. Jadi kayaknya baru mengalami ini ya. Nggak mau bahas cinta dulu karena memang lebih banyak berkarirnya dulu. Betul, ya, fokusnya ya. Iya. Nanti kan kalau misalnya kayaknya cinta pun datang. Cinta datang. Biasanya cinta itu satu lingkungan katanya. Cinta datang satu lingkungan gitu kan. Oke, untuk yang sekarang nih, kayaknya kan sekarang lebih banyak ke WO ya. Iya, WO ya. Balik lagi ke basic ya. Dulu make up. Talent, makeup artist, makeup wedding, sekarang balik ke WO, tapi lebih ke pengelolaannya sih. Jadi sekarang tuh kan lagi PPKM kan, pandemi kayak gitu kan, jadi kadang usahanya tuh lagi debak gitu kan, kadang tapi nikah aja tuh banyak kok nikah. Iya, tapi diutangin 50%. Tapi gak apa-apa lah, saling membantu kan, kasihan juga sih kan. Oh, berarti nikah pakai WO kamu boleh. Istilahnya boleh, tapi bayar di belakang ya. Bayar nanti. Waduh, baik banget ya. Ayo ke WO-nya. Ya, terus itunya kembali ke WO itu mengelola sekarang di masa pandemi kayak gini gimana? Stabil sih. Stabil Mas ya. Masih stabil. Dan kita tuh harus pintar-pintar
turun budget kali ya. Turun budget berarti itu siasat, strategi ya kan? Iya, strateginya. Strategi manajemen ya. Marketing kayak gitu kan. Tadinya harganya Harusnya naik, jadi udahlah. Iya. Yang penting jangan terlalu drop banget kan. Tengah-tengah aja. Emang kalau mendingan memang usaha itu usaha yang nggak pernah ada matinya itu ya wedding. Banyak orang nikah nggak pernah ada nikah. Tapi lo bikinnya bukan wedding organizer, bukan WO aja. Tapi lo bikin itu apa perceraian organizer. Banyak lo yang cerai lo. Perlu disambut. Iya, kalau untuk WO sendiri itu lo ada pilihan-pilihan tertentu? Ada sih teman-teman aku sih, aku gabung. Gabung sama temanku. Terus ada nggak di saat kamu lagi WO gitu atau kamu lagi kali itu ada yang mengenalin kamu bahwa kamu itu adalah model yang dulu itu loh gitu? Oh iya, benar ada. Kan pernah kan aku Mbak, kayaknya Mbak ini ya mirip ya yang namanya Faye mana ya? Aku bilang kayak gitu. Tadi mirip banget deh. Padahal udah ditutup-tutupin Udah gitu tutupin gitu kan. Aku udah dioperasi gitu kan. Kan dulu kan mancung banget kayak gini ya. Terus sekarang aku operasi lagi gitu. Balikin lagi gitu. Habis itu ini kayak Mbak VS ya, kakak PY gitu. Bukan, itu mungkin mirip dengan saya aja Mbak, aku bilang gitu. Pas aku malu dong karena aku udah kayak gitu. Oh yaudah deh, aku boleh minta fotonya? Boleh. Gitu Pak. Ya udahlah. Jadi lu WO apa jadi itu bintang tamu di situ? Nggak tahu deh. Tapi sih banyak orang yang kenal aku juga. Masih mengenali kamu ya, iya. Terutama mereka yang penggemar. Iya, meskipun aku udah ganti nama, tetap aja. Iya, penggemar itu tidak akan pernah bisa melupakan ya. Jadi ya udah identik banget ya kalau udah apalagi pembaca majalah itu ya pasti akan kenal sama VY ya. Tapi ya itu dulu ya VY. Itu dulu, itu masa lalu. Itu masa lalu ya. Sekarang lebih ke karir lagi. Betul. Iya, walaupun mungkin dari segi perubahan itu merubah mulai dari model mengelola usaha itu kan beda banget gitu. Beda banget. Susah banget sih. Yang ngajarin lu siapa? Hati. Belajar pakai hati ya. Bekerjanya pakai hati, belajarnya. Nggak kok pilihannya jadi WO gitu? Tapi aku kalau misalkan aku udah nih ya, kalau udah nenek-nenek kan aku punya punya keterampilan kayak gitu. Oh gitu. Tuh, jadi punya penghasilan. Kalau misalkan aku udah punya suami nih, aku juga punya penghasilan sendiri gitu kan. Yang nggak usah, suaminya juga udah. Join aja. Suaminya yang suruh usaha dong. Tapi aku tetap nih kalau misalkan aku udah nikah, tetap aja aku mesti kerja gitu. Mesti kerja? Iya, karena aku mungkin hobi kali ya, hobi kerja gitu. Oh gitu ya. Kalau dilarang sama suami? Kalau dilarang mungkin cari suami lain. suaminya di mana? Aduh, jadi ingat masa lalu. Ingat masa lalu. Ya udah. Gue nggak bisa ngomong lagi kalau yang itu. Ada nggak sih suami ini ya gue ya? Suami dua ada. Mono Andri ada. Apa? Poli Andri juga ada. Tapi dari hubungan kamu dengan teman-teman yang lama masih teman-teman yang dari dunia muda tuh masih kontek-kontekan, masih ya temenan juga. Masih temenan juga ya. Dan sampai saat ini masih ada tawaran-tawaran tentang foto-foto? Nah, ada sih beberapa klien yang minta film pendek gitu, tapi idenya bikini gitu. Aku nggak bisa kalau gitu. Ya, jadi kalau ada tawaran film, iklan ataupun apa juga dilihat-lihat dulu ya? Lihat-lihat dulu akunya. Kalau iklan antara bikini itu aku nggak bisa. Nggak bisa? Sudah nggak bisa? Sudah nggak bisa, apalagi baju lingerie. Wah, baju lingerie. Lingerie nggak apa-apa tau. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, kalau di kamar aja nggak apa-apa, berdua doang.
Iya. Tapi kan paling nggak pernah menggunakan ya kan, menggunakan ya. Dan saat meraih mahkota itu kan pakai bikini kan waktu saat mahkota itu kan. Ya, oke. Yang pastinya dalam sisi pekerjaan dan dalam sisi karir kamu yang saat ini tentunya ada hal-hal yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Nah sekarang gue tanya tuh, lo pernah ngalamin apa sih yang paling nggak enak gitu loh saat lo dalam posisi lo saat ini dari yang awal sampai yang sekarang? Dulu kan aku ingin coba-coba kan dunia modeling seperti apa gitu kan. Pas aku terjun ternyata bukan posisi aku di situ gitu. Terus kadang aku balik lagi kan ke dunia jadi aku sendiri gitu. Terus yang bawa lo ke situ siapa sih? Ada. Nggak, maksud gua arahnya sampai tiba-tiba sampai ke dunia foto model kan, lo kan awalnya make up kan? Iya, awalnya aku make up karena kan coba-coba kan gimana sih sama temanku, gimana sih kalau misalkan model tuh kayak seperti apa gitu kan. Enak nggak sih? Dulu kayak menghayal kayak gimana gitu kan. Pas aku udah terjun, wow, amazing. Wah, dengan penuh hura-hura. Iya, mungkin bukan posisi aku di situ. Gitu ya. Jadi aku balik lagi. Itu masa-masa yang kurang menyenangkan di situ ya. Iya, terus aku balik lagi dong maksudnya aku kan sekarang kerja di office gitu kan. Nah kadang aku suka dilecehin sama orang gitu kan. Kamu kan bukannya model gitu kan, model kolam gitu kan katanya tuh. Kadang boleh dong kita anu-anu. Wah, itu namanya secara langsung itu pelecehan verbal. Wes, kadang aku tuh kok aku bukan di posisi di situ lagi, kenapa gitu kan. Kadang kan kadang aku suka sedih gitu kan. Stigmanya nggak hilang berarti ya? Ya lah. Tetap ya? Tetap masih ada. Gitu, karena ya gue juga kenal lo tuh karena ya itu lo itu adalah juara itu. Jadi stigmanya nggak bisa lepas. Tapi hal-hal seperti itu, bullying atau pelecehan seperti itu, pelecehan verbal seperti itu, lo hadapinya gimana? Kalau aku menghadapinya ya udah dengan senyuman. Ya itu kan masa lalu. Sekarang kan masa gue ya udah aku udah berubah gitu. Nggak kayak dulu gitu. Iya, tapi kan foto-foto masa lalu terus yang dulu-dulu itu masih ada dan bisa ditemukan gitu ya, kan. Masih ada ditemukan ya, gitu. Terus lo bisa apa gitu? Kadang yang satu aku nggak mau tahu, yang satu lagi kalau misalkan lu ngaku ya udah aku nggak akan ngaku, ya itu mungkin itu baik sama saya. Mendingan ngaku aja kalau gue sih. So what gitu lo kalau itu gitu lo. Tapi udah sih itu masa lalu kan. Iya ya udah nggak apa-apa. Oke. Kalau lu nggak bisa nerima gue ya udah kan kadang kan ada cowok. Ini kaitannya sama cowok. Iya. Kadang kan kalau ada cowok nih lihat-lihat masa lalunya kayak gitu kan, kadang udah lo nggak suka nih masa lalu kayak gitu kan. Kadang nggak semuanya selamanya kayak gitu ya jelek ya, padahal kan enggak ya. Iya nggak tahu lah namanya orang kan kita. Jadi orang ketika deketin lo harusnya bangga dong, wah kenapa jadi malah ada orang kayak gitu, ada yang ya beda-beda lah sifat-sifat orang. Jadi mendingan lo kalau misalnya ketemu sama cowok nih, satu cowok nih, lo ngomong sendiri, jujur di depan, atau cowok itu akan cari tahu, atau mungkin cowok itu aja tahu di belakang, jadi nanti malah nggak bagus. Lo milihnya di mana? Milihnya yang mana? Kalau misalkan sekarang sih aku kalau misalnya ada cowok nih deketin lo, ya kan, jadi nih, jadilah ya. Boyfriend lah ya, terus lu menceritakan bahwa lu tuh pernah jadi juara itu di depan, atau nanti
nggak usah menceritakan sama sekali. Tapi kalau tahu, nanti cowoknya biasanya gimana reaksinya tuh? Waktu udah pernah nih. Aduh, aku bingung. Aku paling nggak mau jawab itu deh. Tapi kan penting juga itu. Penting juga sih, ya. Nggak itu pilihan kan, karena itu nggak bisa Iya. itu yang namanya itu nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dihilangkan itu, karena itu udah terjadi. Tapi ya gimana caranya cowok kan kamu bilang tadi cowok mau nerima kamu apa adanya, bener nggak? Berarti kamu kalau ada temu cowok, ya, temu cowok di depan nih, lo akan ngomong. Kalau misalkan dia pengen tahu, ya udah aku ngomong gitu kan. Oh ya, Jujur dia nih ya. yang nanya kan. Kalau dia belum tanya, ya udah aku Lupakan saja. Lupakan saja. Oke. Gitu kan. Kalau sisanya, Yes, toh sudah nggak ada VY ya. Iya wes wes. Oke, Pak, yang terakhir Pak. Apa pesan lo nih buat orang-orang yang ingin apa namanya berkecimpung di dunia model dan mungkin ada tips atau pengalaman yang bisa lo ceritain ke mereka, pesan-pesannya sehingga tetap bisa menjaga diri dan jaga image supaya tidak di stigma jelek gimana? Oke, misalkan buat teman-teman yang mau jadi masuk ke dunia modeling, attitude-nya terus dijaga, terus ya tahan banting juga sih, ya kan? Tahan banting ya. Mau apapun juga kan kita harus tetap ya udah gitu. Terus satunya lagi, tapi tergantung semua orang kan beda-beda. Iya, beda-beda. Iya. Ini kan kamu buat mereka, artinya buat mawas diri aja bahwa jangan sampai hal-hal itu dijadikan penyesalan di akhir nanti setelah terjun kan gitu kan. Tapi nggak semuanya jelek kan, nggak semuanya jelek kan. Ya mungkin aku doang sih kayaknya. Nggak semuanya ngerasa itu jelek kan, itu pasti yang namanya model juga banyak juga dan itu fine aja ya. Mungkin stigma itu yang Beda-beda. terlalu penilaian yang terlalu berlebihan aja sih ya. Iya. Oke, terus untuk usaha kamu gimana? Usaha aku masih berjalan, ya semoga aja di tahun ini pandeminya udah selesai. Nggak ngaruh loh dia, nggak ngaruh sama pandemi loh, tetap jalan weddingnya. Amin. Tapi wedding di stop itu? Bukan di stop sih, mungkin ininya dibatasin aja. Tamunya dibatasi. Tamunya dibatasin aja. Oke, Mei, thank you banget udah ngobrol sama gue. Mudah-mudahan manfaat ya untuk kisahnya. Jadi paling enggak temen gue tahu apa-apa yang dipersiapkan kalau mau terjun ke dunia model, dan juga kalau ingin berkarir pun juga jadilah wanita atau businesswoman yang punya attitude ya, punya kerja keras, sehingga walaupun apapun yang terjadi tetap bisa bertahan ya. Oke, thank you Be. Makasih semuanya. Salam sehat.